Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa channel Bintang 9 yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami akan kembali membahas soal bahwa Wali Songo itu bukanlah galur nasabnya ke Ba'alawi gitu ya, melalui Abdul Malik Asmad Khan. Dalam penayangan yang kemarin itu, di edisi sebelum ini, bahwa Abdul Malik Asmad Khan itu yang dikaitkan dengan Wali Songo, dikaitkan dengan nasabnya Wali Songo, itu adalah tokoh fiktif gitu ya. Itu adalah tokoh fiktif yang itu dibuktikan dengan ditelusurinya sosok Abdul Malik Asmad Khan ini oleh Durya Wali Songo ya, oleh Durya Wali Songo di India, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Babon Ba'alawi gitu ya. Misalkan itu dijelaskan dalam kitab Syamsud Dohiro yang ditulis oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur gitu ya. Nah, memang dulu itu ya karena husnudon mungkin ya, banyak kiai-kiai yang keturunannya Wali Songo ya, termasuk Sunan Gunung Jati, itu nasabnya diurutkan ke Ba'alawi gitu ya, diurutkan ke Ba'alawi melalui Abdul Malik Asmad Khan. Itu rujukannya ke kitab Syamsud Dohiro. Nah, ternyata kitab Syamsud Dohiro itu yang dikutip adalah Van der Berg yang kemudian di kemudian hari ini diurus oleh Durya Wali Songo yang mau mendaftarkan istilahnya keluarganya Wali Songo ke Robito Alawiyah, tapi kemudian ditolak karena tidak ada catatan nasab keluarga Wali Songo ke jalur Ba'alawi gitu, ke jalur Ba'alawi. Namun dalam banyak kesempatan beberapa habib yang senior itu masih saja mengklaim bahwa Wali Songo itu jalurnya ke Ba'alawi gitu, jalurnya ke Yaman, karena simpang siur itu kemudian ada beberapa Durya Wali Songo kemudian datang ke India ya, membuktikan ya dengan menelusuri siapa sebenarnya Abdul Malik Asmad Khan itu yang dinisbatkan ke nasabnya Wali Songo itu. Nah, ternyata kesimpulannya tidak ada Abdul Malik Asmad Khan itu gitu ya. Kesimpulannya nggak ada Abdul Malik Asmad Khan. Dan itu bisa sama lihat di channel Bintang 9 yang edisi kemarin itu, yang tayangan kemarin itu gitu ya. Nah, pemirsa, untuk kali ini kami juga akan membahas lagi bahwa memang Abdul Malik Asmad Khan itu tokoh fiktif lah gitu. Tapi tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu menayangkan kesaksian keluarga Durya Wali Songo, kesaksian bahwa setelah ditelusuri nggak ada Abdul Malik Asmad Khan itu, nggak ada. Itu bisa sampai lihat di channel YouTube Bintang 9 ya, atau di channel-channel yang lain yang itu disampaikan oleh Syarif Noval Al-Bandawi. Nah, itu
ya intinya nggak ada lah gitu Abdul Malik Asmat Khan. Nah ini kami akan bacakan tulisannya Ki Haji Maduddin ya, yang ditayangkan di RMI NU Banten gitu ya, ditayangkan di RMI NU Banten. Ya menulis soal Abdul Malik Asmat Khan dengan judul Kronologis Nasab Asmat Khan Ba'alawi. Saya bacakan. Dalam kitab Babon Ba'alawi Syamsud Thahira disebutkan bahwa Abdul Malik adalah putra dari Alwi bin Muhammad Shahid Mirbad bin Muhammad Shahid Mirbad. Ia keturunan ketujuh dari Ubaidillah. Ia berhijrah ke India dan berketurunan di sana. Sunan Gunung Jati dan Sunan Banten dan Sultan Banten serta seluruh wali songo kecuali Sunan Kalijogo katanya keturunannya Abdul Malik ini. Apakah benar ia sosok historis atau sosok ahistoris? Mari kita uji. Nah, dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk karya Al-Janati memang disebut nama Abdul Malik yang hijrah ke India. Tapi di buku cucu Muhammad Shahid Mirbad, ia adalah cucu Ahmad bin Jadid. Muhammad Shahid Mirbad dan Ahmad bin Jadid, mereka berdua hidup satu masa. Berarti Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shahid Mirbad dan Abdul Malik bin Ahmad bin Jadid juga hidup satu masa. Keduanya mempunyai banyak kesamaan. Mereka berdua sama-sama Ba'alawi. Mereka berdua sama-sama bernama Abdul Malik. Mereka sama-sama hijrah ke India. Mereka berdua sama-sama hidup di masa yang sama. Kebetulan yang menarik, bukan? Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dua silsilah di bawah ini. Silsilah yang pertama itu satu Ahmad, kemudian Abdullah, kemudian Hadid, kemudian Muhammad, kemudian Ali, kemudian Hadid, kemudian Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Abdul Malik. Sedangkan silsilah yang kedua yaitu Ahmad, kemudian Abdullah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ali Kholi Qasam, kemudian Muhammad Shahid Mirbad, kemudian Alwi, kemudian Abdul Malik. Yang pertama tadi maksudnya versi kitab As-Suluk manuskrip Mesir. Kemudian silsilah kedua adalah versi Habib Ali Asyakron gitu ya. Kita lanjutkan ya. Tabel silsilah Abdul Malik yang pertama yaitu silsilah 1 adalah silsilah Bani Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk versi manuskrip Mesir. Lihat juz kedua halaman 135. Sedangkan silsilah yang kedua adalah silsilah Ba'alawi versi Habib Ali Asyakron ya. Habib Ali Asyakron mengijtihadi bahwa Abdullah yang terdapat di As-Suluk itu adalah Ubaidillah dan Hadid atau Jadid itu adalah saudara dari Alwi. Kemudian dalam kitab As-Suluk itu disebutkan bahwa Abdul Malik Bajadid bersama saudaranya yang bernama Ali Bajadid datang ke kota Aden lalu ke kota Al-Wahid untuk menemui Syekh Mudafi. Kemudian keduanya dinikahkan dengan dua anak perempuan Syekh Mudafi. Lalu keduanya pergi ke India bersama Syekh Mudafi. Lihat As-Suluk juz kedua halaman 136. Pertanyaannya, apakah kisah hijrah ke Indianya Abdul Malik Ba'alawi itu betul-betul fakta historis atau hanya terinspirasi dari kisah hijrahnya Abdul Malik Bajadid yang ditulis dalam kitab As-Suluk? Jika hijrahnya Abdul Malik Ba'alawi ke India itu fakta, mengapa yang tercatat dalam As-Suluk hanya hijrahnya Abdul Malik Bajadid? Ya, itu pertanyaannya ya.
Kemudian lagi, jika hijrah itu benar, apakah kedua Abdul Malik ini sama-sama diangkat menjadi raja India dan berketurunan? Ya. Analisis penulis, pertama, nama Abdul Malik bukanlah nama yang lazim dipakai keluarga Ba'alawi. Mungkin dalam keluarga Ba'alawi hanya Abdul Malik bin Alwi inilah yang bernama Abdul Malik. Di zaman sekarang pun sulit mencari keluarga Ba'alawi yang bernama Abdul Malik. Dari situ menurut penulis, nama Abdul Malik masuk dalam cerita keluarga Ba'alawi hanya karena terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid yang dicatat dalam sejarah. Hijrahnya Abdul Malik ke India pertama kali dicatat oleh Habib Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah. Tetapi As-Sakron tidak spesifik menyatakan bahwa Abdul Malik hijrah ke India. Ia hanya mengatakan bahwa Abdul Malik bin Alwi ini mempunyai keturunan di India. Al-Furqan halaman 138. Dan tidak ada satupun kitab Ba'alawi yang menyambungkan nasab keturunan Abdul Malik ke Wali Songo. Adapun yang dicatat dalam kitab Syamsud Dhahira tersebut hanya memberikan informasi bahwa ada catatan dari Nusantara, di antaranya dari manuskrip Kerajaan Palembang yang berangkat tahun 1748 Masehi, dan dari Habib Salim bin Jindan bahwa para sultan dan wali di Nusantara mempunyai silsilah kebaginda Nabi Muhammad SAW melalui Syekh Jumatil Kubro, kemudian melalui Abdul Malik. Kemudian silsilah itu dicantumkan dalam Hamisi atau footnote kitab Syamsud Dhahira cetakan 1984 Masehi yang ditahqiq oleh Muhammad Dilyah Shihab. Kita lanjutkan. Dari situ kita lihat betapa lemahnya nasab Asmad Khan mulai dari hulu sampai hilir. Dari hulu, nasab Asmad Khan ini hanya terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid di abad ke-7 Hijriah. Dari hilir, nasab ini tercatat dalam kitab keluarga Ba'alawi. Nasab ini tidak tercatat dalam kitab keluarga Ba'alawi sendiri dan bertentangan dengan manuskrip kuno Nusantara yang lebih tua. Jika pencatatan riwayat Asmad Khan dalam Hamisi kitab Syamsud Dhahira yang tertua adalah dari manuskrip Palembang tahun 1748 Masehi, tentu itu bertentangan dengan manuskrip Nusantara yang lebih tua, yang menyebut bahwa para sultan dan wali di Nusantara ini adalah merupakan keturunan Rasulullah. Yang merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Musa al-Qadim. Contohnya manuskrip Bangkalan yang berangkat tahun 1624 Masehi. Gitu ya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bandani, editor Didin Syahbuddin. Nah, jadi Kiai Imad dalam tulisannya itu memberikan kesaksian ya bahwa yang dicatat oleh Abdul Malik Asmad Khan yang dicatat dalam kitab Syamsud Dhahira itu lemah gitu ya, sanksi dan ya nggak ada gitu kan ya, intinya nggak ada lah itu. Nah, itu bertentangan dengan ya, yang pertama adalah dari manuskrip ya itu ya, bahwa itu yang dikutip adalah manuskrip Palembang ya, manuskrip Palembang berangkat tahun 1748 Masehi yang
itu bertentangan dengan manuskrip Nusantara yang lebih tua gitu ya, yang lebih tua, dimana dalam manuskrip Nusantara dalam manuskrip Bangkalan yang berangkat tahun 1624 itu Wali Songo itu tercatat sebagai dulur Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur Musa Al-Kadim gitu ya, dari jalur Musa Al-Kadim, bukan dari Ali Al-Uro itu gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.